Rezeki niku takdir napa? Takdir. Tapi ikhtiar itu adalah kewajiban. Makanya orang yang yakin dengan takdir, dia maksimalkan ikhtiarnya, hasilnya wis apa jare Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika taksih paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan sedaya, terutama nikmat waktu luang. Karena nikmat iman Islam insya Allah sudah ada di dalam dada kita, lan nikmat waktu luang ugi manah engkang karep. Napa manah engkang karep napa nggih? Hati yang kerentek sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Itu nikmat yang luar biasa. Monggo nikmat menika kita syukuri sesarengan kanthi pangajap mugi-mugi Gusti Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, sahabat, kerabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk umat ingkang dipun dahaku dinting baginda Nabi lan benjing pikantuk syafaat insyaallah. Kagem keberkahan kula panjenengan, keluarga yang wonten dalem, putra-putri, wayah nggih. Monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ugi mbok bilih ada hajat-hajat yang sedang dimohonkan kepada Allah. Kita bersama-sama bermunajat kepada Allah dengan fadilah Suratul Fatihah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin yang saudara-saudara kita yang sedang sakit, mugi-mugi pinaringan sehat. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa doa terbaik yang Allah ajarkan itu adalah Suratul Fatihah. Karena itu alangkah lebih baiknya di dalam setiap memulai sesuatu yang baik bisa kita awali dengan membaca Suratul Fatihah. Insyaallah barokah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan membacakan tafsir Imam Ibnu Katsir
jilid pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27 tentang innallaha la yastahi, ya, di mana Allah tidak malu atau tidak segan membuat perumpamaan. Ayyadriba mathala, membuat perumpamaan ma ba'udatan fama fauqaha, walaupun hanya dengan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Kemarin sudah kita jelaskan banyak, dan malam hari ini akan kita bacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memuat, yang isinya adalah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu hendaknya manusia bisa memahami apa yang Allah maksudkan, dan orang-orang yang beriman ketika ada perumpamaan itu, sikap mereka adalah fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, dan maka orang-orang yang beriman itu tahu betul, ya, faya'lamuna annahu bahwa perumpamaan itu adalah al-haqqu, sebuah kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Seperti kemarin kita jelaskan, Rabb, ya, Allah itu disebut dengan Rabbul Alamin. Allah itu disebut dengan satu-satunya ilahun, ya, ilah. Apa bedanya Rabb dengan ilah? Ya, bedanya Rabb dengan ilah itu, kalau Rabb itu Allah sebagai pencipta alam semesta dan yang memelihara, memberikan rizki, menjaga. Kalau ilah itu Allah sebagai Tuhan yang disembah dan diagungkan oleh manusia. Jadi seperti itu. Nah, sikap orang mukmin itu ketika ada perumpamaan dari Allah dalam ayatnya, maka mereka langsung tahu bahwa ini adalah kebenaran yang datang dari Allah yang telah menciptakan dirinya dan alam sekitarnya. Di dalam Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-24 sampai dengan 27, ya, ini kalau tidak salah ini berada di akhir juz. Pinten Pak ya, 12 itu. Juz 13 atau 14. Atau masih juz 12, lupa saya juznya. Tapi ini kalau jenengan cari nanti dekat dengan awal juz dan akhir juz. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, alam taro kaifa, tidakkah kamu perhatikan bagaimana daraballahu mathalan, Allah telah membuat perumpamaan, kalimatan tayyibatan, kalimah yang baik, kasyajaratin tayyibatin, seperti pohon yang baik. Jadi kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya teguh.
wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Tu'ti niku pohon itu memberikan, ya, memberikan ukulaha buahnya kulahinim bi'idni rabbiha, pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Wa yadribullahul amthala, Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu linnas, untuk manusia, la'allahum, supaya mereka yatadzakkarun, selalu ingat kepada Allah, ingat kepada keagungan Allah, ya, dengan melihat sekitarnya, dengan memahami alam semesta yang Allah umpamakan dengan buah-buahan yang memberikan manfaat. Wa masalu, dan perumpamaan kalimat khabisatin, yang buruk, kasajaratin khabisatin, seperti pohon yang buruk, ijtusat atau ujtusat, yang telah dicabut min fauqil ard, dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Jadi sudah pohonnya buruk, sudah dicabut dari tanah, berarti pohonnya apa, Pak? Mati. Malaha min qaror, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Artinya tidak bisa lagi memberikan manfaat. Jadi kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu Allah sebutkan, ya, asluha sabitun, akarnya kokoh, masuk ke dalam tanah. Nah, kalau kita dulu diajarkan ilmu biologi itu, kalau ada akar, apa Pak namanya? Akar tunggang, yaitu tunjang apa tunggang? Tunggang. Akar yang besar yang masuk ke dalam, itu yang paling kokoh menjaga pohon itu tetap berdiri. Tidak hanya berdiri, kadang ada pohon yang hanya berdiri, kemudian ada daunnya, rindang bisa kita pakai untuk berteduh. Tapi pohon yang baik Allah gambarkan selain asluha sabitun wa far'uha fis sama, dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit, sehingga pohonnya itu tinggi, rindang, tapi tidak berhenti di situ. Tu'ti ukulaha, ya, memberikan buahnya kulahinim, setiap musimnya, bi'idni rabbiha. Kata subhanallah, Pak, buah apa nih? Mangga, duren, kan ya? Itu perumpamaan pohon yang baik itu memberi manfaat. Kalimat yang baik itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Kalau sekarang ini istilahnya bahasa-bahasa napa Pak? Lari nom-nom niku. Bahasa gaul lari-lari sakniki napa sing kalimat yang memotivasi. Ya, nah itu seperti itu. Tapi kata Allah, wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk itu kasajaratin khabisatin, seperti pohon yang buruk. Pohon yang buruk itu pohon yang sudah tercabut dari tanah, tidak lagi bisa berdiri tegak, maka tidak lagi bisa memberikan manfaat. Nek kayu sing atos jati ngoten ya cek kena dinggo. Nggih. Tapi wis kecabut wit kates. Nggih. Tidak bisa dimanfaatkan lagi apa-apa. Itulah perumpamaan kalimat yang buruk. Nah, kemudian Allah menegaskan, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Yusabbitullah, Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu bil
qauli tsabit, dengan kalimat yang teguh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu, dan Allah menyesatkan adh-dhalimin, orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah memperbuat atau Allah berhak melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perumpamaan ini bisa kita pahami bahwa pentingnya kita menjaga kalimat kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Dan yang dimaksud dengan kalimat yang baik di sini itu adalah bisa juga yang dimaksud adalah kalimah thayyibah. Kenapa kalimah thayyibah, Pak? Dua kalimat syahadat itu namanya kalimah thayyibah. Karena dengan itulah kita akan meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Dan kalimat itu pula yang akan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan akhirat. Maka dua kalimat ini perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Dijaga dalam artian kalimat ini kita ingat-ingat terus. Dalam artian kalimat ini sering-sering kita ucapkan. Dalam artian kalimat ini kita fahami apa sebenarnya yang Allah kehendaki dengan kalimat ini. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ternyata dengan dua kalimat ini atau dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan, itu akan menyelamatkan seseorang dalam kehidupannya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Karena hanya dengan kalimat ini kita bisa selamat, tidak dengan yang lainnya. Bayangkan dengan kalimat ini, seseorang yang sudah nun sewu kafir kepada Allah selama 40 tahun atau bahkan 60 tahun, dengan dia meyakini kebenaran kalimat ini dan mengucapkannya dengan sepenuh keyakinan, kekafirannya yang selama itu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang berhak untuk mendapatkan napa Bapak-bapak? Surga Allah. Inilah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Nah, karena itu kalimat ini perlu kita jaga. Maka kita mengenal kalimat jaddidu imanakum. Napa Pak? Jaddidu niku napa? Perbarui. Ya, perbarui atau segarkanlah. Nek sing tenggene komputer niku enten tombol namine refresh. Nah, refresh, segarkan. Nah, kita ini kadang-kadang juga perlu refresh. Nanti refreshing. Nah, itu namanya refresh. Menyegarkan kembali. Jaddidu. Apa yang disegarkan? Kata baginda Nabi, jaddidu imanakum. Segarkanlah imanmu. Dengan apa? Bila ilaha illallah, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Makanya kalimat ini juga disebut dengan ketika kita menyebutnya, ketika kita membacanya, ketika kita melafalkannya, itu menjadi zikir yang terbaik, zikir yang paling afdol. Makanya kalau biasanya ketika kita mau wirid la ilaha illallah kan dibacakan afdalul dzikri la ilaha illallah.
Jadi selain kita mengucapkannya, kita diingatkan. Ini zikir terbaik. Mari kita resapi dengan baik. Kita ucapkan dengan baik. Itu maksudnya. Nah, disinilah gambaran perumpamaan dari Allah Azza wa Jalla tentang kalimah thayyibah. Juga kalimah thayyibah di sini adalah ucapan-ucapan yang baik, yang mengandung nasihat, yang mengandung peringatan. Ya. Karenanya kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik lagi adalah diam. Nah, itu maknanya agar kita menjaga ucapan-ucapan kita. Dan disinilah Allah menjelaskan, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dengan kalimat yang teguh. Dua kalimat syahadat itulah kalimat yang meneguhkan. Jadi semakin sering kita ucapkan, dengan kita renungkan, dengan kita fahami, itu akan meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita. Salah satu ciri orang yang beriman niku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau kita sering tidak yakin dengan janji Allah, berarti perlu menambah kuantitas dari zikir kita untuk menyebut kalimat thayyibah ini. Kita ini tahu janji Allah, kita sering membaca janji Allah, tapi sering pula kita tenan pora toh. Nah, itu yang kadang. Atau kadang kita tidak mengatakan dan tidak menanyakan tenan pora, tapi sikap perilaku yang kita tunjukkan adalah menunjukkan adanya keraguan kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya dalam rukun iman disebutkan iman kepada qadha dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Tapi kita seringkali ingin merubah itu. Ingin merubah takdir. Tapi dengan cara bukan yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki niku takdir napa? Takdir. Tapi ikhtiar itu adalah kewajiban. Makanya orang yang yakin dengan takdir, dia maksimalkan ikhtiarnya, hasilnya wis apa jare Gusti Allah. Tapi kita kadang pengen merubahnya dengan rumangsa enek dalan liyane. Nah, itu yang kadang tidak tepat. Atau justru sebaliknya, mergo wis yakin rezeki kuwi takdir, aku tak tahu nang mana rezekiku takdir ya teko dhewe. Nah, ini juga tidak benar. Ya. Ada yang rezeki betul-betul takdir tidak perlu ikhtiar. Ya. Ada. Tapi ada rizki yang berupa takdir yang harus diikhtiari. Ya. Ada cerita debat antara ulama besar ya, yang terkait dengan rezeki kuwi takdir apa harus ikhtiar gitu. Debat ya. Tapi mergo padha ulamae ya padha pethuke. Jadi yang satu mengatakan enggak perlu, kita tuh enggak perlu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Artinya kalau itu memang rezeki kita, ya pasti akan datang kepada kita. Tapi beliau tidak terus kemudian tidur menunggu rizkinya. Jadi beliau yang satunya mengatakan rizki harus diikhtiari. Ya. Yang satunya sibuk ngaji, ya, mengajarkan ilmu sehingga tidak sempat untuk mengejar rizki. Kemudian yang satunya membuktikan bahwa rizki itu harus diikhtiari.
Maka kemudian yang satunya keluar, ya, kemudian melihat ada orang yang sedang memanen apa Pak? Apel, ya, memanen apel. Beliau menawarkan, boleh enggak saya membantu? Oh ya, silakan. Beliau membantu memanen apel sehingga setelah itu diberi upah berupa buah apel. Nah, karena saking senangnya ingin membuktikan bahwa rizki itu harus diikhtiari, ulama ini kemudian mendatangi ulama yang sedang mengajar tadi. Nah, kemudian apelnya dikasihkan, tak kasih apel. Benar kan teori saya bahwa rizki itu harus diikhtiari? Iya, benar. Teori saya juga benar. Loh kok bisa? Saya kan nggak perlu ikhtiar dapat apel dari antum. Saya ngajar tapi dapat apel dari ini. Mergo pada ulama itu terus senyum saja gitu. Artinya ini mengajarkan kepada kita bahwa ada rizki yang akan datang kepada kita tanpa kita harus berikhtiar, tapi ada yang harus kita ikhtiar terlebih dahulu. Nah, dua-duanya harus kita lakukan karena ikhtiar itu juga bagian dari perintah Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalimat yang baik, kalimat thayyibah ini Allah jadikan sebagai peneguh keimanan orang-orang yang sudah beriman kepada kita. Selanjutnya di Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-76 Allah membuat perumpamaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. Wa huwa kallun ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa ma man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dan Allah membuat pula perumpamaan. Dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. Jadi perumpamaan ini Allah mengumpamakan dua orang yang satunya bisu, ya, tidak dapat berbuat sesuatu pun, ya, dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Maka ketika orang ini disuruh ya tidak bisa, wong gak iso nyapo-nyapo kan begitu nggih. Maka perumpamaan seperti itu dibuat oleh Allah. Ya. Apakah sama dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Tentu saja tidak sama. Ini hampir sama dengan perumpamaan orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara. Artinya dalam kegelapan, ya, dengan orang yang membawa cahaya. Orang yang berada dalam kegelapan tanpa cahaya dengan orang yang membawa cahaya tentu saja akan sangat berbeda. Itulah gambaran orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla karena hatinya terbuka untuk menerima keimanan, dengan orang yang telah menutup hatinya menolak kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka perumpamanya seperti orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Di beberapa ayat yang lain banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Misalnya di dalam Quran surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Allah sebutkan dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia.
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di dalam Quran surah Al-Jum'ah juga kita jumpai yang Allah perumpamakan mathalul ladina khummilut taurata thumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang mendapatkan atau kami turunkan kepada mereka kitab Taurat thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memahaminya, mereka tidak membacanya, mereka tidak mempelajarinya, mereka tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Kata Allah, kamathalil khimari yahmilu asfara, seperti khimar yang menggendong kitab yang banyak. Bisa difahami nggih? Khimar itu nama apa? Khimar itu keledai, bukan kuda, nggih, keledai. Jadi keledai itu termasuk binatang yang dianggap cerdas, tapi gak patek pinter. Ya, jadi keledai, kalau orang yang cerdas itu dia tidak akan terperosok 2 kali di lubang yang sama, tapi khimar bisa. Gitu. Kuat juga kuat nemen, ya, bisa menggendong. Tapi kata Allah, kama salih khimari yahmilu asfaro, seperti khimar yang menggendong kitab yang banyak di punggungnya. Tapi meskipun gawa kitab uwake, panggara ngerti, maksudnya begitu. Khimar itu walaupun dia bawa kitab yang sangat banyak, tapi dia tidak akan pernah mengerti isi kitab itu. Kama salih khimari yahmilu asfara. Kata Allah, bi'sa masalul ladina kadzabu bi ayatillah. Sangat buruklah perumpamaan bagi orang-orang yang kadzabu bi ayatillah. Kadzib, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu Allah jadikan untuk kita, untuk manusia. Dan Allah sebutkan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagian ulama salaf mengatakan, bila aku mendengar sebuah perumpamaan dalam Al-Quran lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku sendiri. Ya. Karena kata Allah, yang bisa memahami hanya orang yang berilmu. Berarti kalau kita tidak bisa memahami, berarti rong ngerti, ilmune rong ono. Nah, itu perlu kita menangisi diri kita sendiri. Nuhun sewu. Kok kering. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disitulah maka perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan, termasuk yang ada dalam ayat ke-26 dari surah Al-Baqarah ini, itu harus bisa kita fahami dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjadi bekalan kita untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan keseharian kita. Salah satu ulama Qatadah, beliau berkata, ayat fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Yakni mereka tahu bahwa ia adalah kalam zat yang maha pengasih dan bahwa ia dari sisi Allah Azza wa Jalla.
Perkataan senada diriwayatkan dari Imam Mujahid, Al-Hasan dan Ar-Rabi bin Anas. Adapun Abu Al-Aliyah, beliau mengatakan yakni perumpamaan ini yaitu wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Itu sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Mudaththir, Al-Mudaththir. Ya. Surah Al-Mudaththir ayat 31 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imanan wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri. Jadi terkait dengan angka bilangan, nah, seperti itu. Itu akan menambah keimanan orang-orang mukmin dan menambah kekafiran orang-orang yang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kanten pinten 3 menit. Mudah-mudahan dari apa yang bisa kami bacakan ini mampu untuk kita fahami dari perumpamaan tadi dan meneguhkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita, sehingga menambah keteguhan kita di dalam keimanan kita. Sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, alad dinik, di atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Itu namanya sabat, yang kemudian kalau bisa kita lakukan secara terus-menerus, insya Allah itu yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk tetap istiqomah dengan keimanan dan ketaatan kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, dan kita membawa hati yang bersih untuk sowan kepada Allah. Karena sebagaimana Allah kabarkan, nanti ada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti akan datang suatu hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak-anak yang pernah kita banggakan. Illa, kecuali man, siapa, atallaha, yang sowan menghadap kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita menguatkan iman kita dan membersihkan hati kita, sehingga kita menghadap Allah dengan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.